Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, Indonesia menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah pernikahan beda agama, yang mana menjadi cerminan tantangan dalam mewujudkan nilai kesatuan dan kesetaraan berdasarkan Pancasila. Awal mulanya juga seperti pada umumnya ya kalau orang menjalin sebuah hubungan. Jadi melalui perkenalan karena saya dengan suami saya dulu itu sama-sama satu kampus, satu jurusan. Kemudian kita menjalin hubungan kurang lebih sekitar 4 tahun. Kemudian kita memutuskan untuk melangkah lebih lanjut ke seperti yang kita tahu ya, karena di Indonesia ini tidak mengizinkan atau tepatnya tidak bisa mencatatkan sebuah pernikahan dengan keyakinan yang berbeda. Jadi waktu itu saya dengan suami berdiskusi panjang langkahnya seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti keyakinan suami. Kemudian sesudah kita juga berdiskusi dengan orang tua dari pihak saya, akhirnya kita memutuskan untuk menikah secara Islam. Sesudah saya memutuskan untuk mengikuti keyakinan suami, kemudian mendapatkan surat untuk mendapatkan pernikahan di catatan sipil. Di situ saya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti karena kita sudah dalam satu keyakinan. Dari keluarga saya yang notabene Nasrani, kebetulan orang tua saya itu sangat demokratis ya. Jadi orang tua saya juga tidak melarang sejauh saya bahagia. Tetapi mereka juga menyampaikan ke suami saya bahwa jangan dipaksa untuk pindah keyakinan. Tetapi kalau dia memang bahagia, orang tua saya bilang ikhlas. Dan sesudah saya menikah dalam satu keyakinan dengan suami, saya tidak mengalami tekanan apapun. Justru tekanan itu saya alami sebelum menikah. Jadi pada saat saya mau menikah dengan suami, itu dari pihak keluarga suami, kemudian dari saudara-saudara, juga dari teman, secara tidak langsung ya, itu mereka memberikan suatu tekanan yang mungkin kata mereka sadari. Tetapi kemudian saya memutuskan itu demi kelancaran pernikahan kita sendiri. Dan cara saya mengatasi itu, biasanya saya dengan suami menghindari pembicaraan yang panjang lebar mengenai pernikahan kita yang latar belakangnya sebelumnya itu berbeda agama. Karena jika saya kemudian terus menjawab atau terlibat dalam perdebatan, itu tidak akan selesai. Jadi saya bilang, saya dengan suami sudah memutuskan, dan kemudian itu biarlah menjadi urusan kami berdua, karena keyakinan itu merupakan hubungan yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kita sudah dirasa termasuk dari orang tua, saudara, teman, atau siapapun itu, biasanya demikian. Nah, ternyata begitu saya menjalani pernikahan beda agama itu memang sangat tidak mudah, karena pertama kita berasal dari latar belakang yang keyakinannya berbeda. Jadi sekian puluh tahun kita itu berada dalam keyakinan masing-masing. Jadi untuk menyesuaikan itu, saya dengan suami itu biasanya kita banyak membaca. Kalau semisal dari Nasrani bagaimana, dari Muslim bagaimana, kemudian kita juga melihat dari sekitar ya, kewajiban-kewajiban masing-masing itu seperti apa. Nah, beruntung sekali suami saya itu tidak menekan saya, meskipun saya juga istilahnya dulu itu waktu menikah itu baru belajar. Tetapi secara tidak langsung saya sendiri merasakan ya banyak tekanan-tekanan yang kadang-kadang itu saya sendiri merasa untuk menjalankan ini itu berat gitu. Tetapi kemudian saya memotivasi diri sendiri bahwa ini adalah pilihan saya dan saya harus menjalani apa yang sudah saya putuskan. Maka kemudian saya merasa jauh lebih baik dan jauh lebih bebas begitu untuk menjalankan rumah tangga yang sudah saya putuskan bersama. Sekian. Eh, Sebagai lulusan hukum ya, saya tuh sering melihat bagaimana hukum bersinggungan di kehidupan masyarakat ya di sekitar kita ini, termasuk dalam hal pernikahan. Nah, isu pernikahan beda agama ini kan belakangan ini menarik sekali menurut saya. Bukan hanya soal hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Selain itu, dalam pekerjaan saya sebagai HRD atau sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu, memahami isu keberagaman itu menurut saya sangat penting ya, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, lingkungan yang bagus di dunia kerja, di masyarakat umum juga gitu. Kalau saya dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia sih mas, yang saya sebutkan tadi itu. Jadi setiap orang tuh punya hak untuk memilih pasangan hidupnya, apapun agamanya. Ini sesuai dengan deklarasi universal hak asasi manusia. Seingat saya itu ya, di deklarasi itu menyebutkan bahwa setiap individu itu punya hak
untuk menikah tanpa diskriminasi. Jadi membatasi pernikahan beda agama itu sebenarnya sama aja sama melanggar hak seseorang untuk hidup sesuai pilihannya. Kalau menurut saya tentu mas, tentu melanggar. Larangan seperti yang disebutkan Mas Surya itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan menurut saya. Dalam hukum HAM, semua orang itu harus diperlakukan sama rata, tanpa memandang agama, ras, dan lain sebagainya. Membatasi pernikahan juga, terutama pernikahan beda agama itu ya, berarti membedakan orang berdasarkan agamanya. Jadi orang itu dibedakan menurut agamanya gitu. Jadi ya menurut saya jelas-jelas diskriminatif sih mas gitu. Kalau hal ini sebenarnya bisa jadi masalah sih mas. Negara itu memang boleh mengatur hukum sesuai norma mayoritas, tapi negara juga punya kewajiban melindungi hak individu yang berbeda. Jadi apalagi di Indonesia ini kan banyak rasnya, banyak agamanya juga. Lambang negara kita juga kan prinsip utamanya kan Bhinneka Tunggal Ika juga ya kan, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi sebaiknya negara itu menyediakan alternatif mas, menurut saya ya. Seperti pernikahan sipil, jadi sehingga pasangan kalau mau menikah beda agama tetap bisa, tanpa harus tunduk pada aturan agama tertentu atau agama mayoritas di suatu daerah atau negara tertentu gitu mas. Dampaknya sih menurut saya besar mas ya, terutama pada kebebasan individu. Ya tadi saya juga bilang seperti itu, mereka itu dipaksa untuk memilih antara keyakinan agama dan pasangan hidup. Jadi ini sebenarnya melanggar hak pribadi juga, tetapi juga bisa menimbulkan konflik sosial. Karena kita kan juga makhluk sosial ya. Jadi karena diskriminasi terhadap pasangan beda agama itu dampaknya juga menurut saya lumayan gitu mas. Kalau solusi ya menurut saya paling inklusif itu yaitu menyediakan pernikahan sipil itu sebagai pilihan bagi pasangan yang ingin menikah tetapi mereka beda agamanya gitu. Selain itu penting juga mas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kan saya tadi bilang ya kita kan makhluk sosial. Jadi nggak mungkin kita hidup sendiri, pasti punya tetangga. Jadi masyarakat harus diedukasi tentang keberagaman melalui pendidikan, dialog lintas agama juga, atau ya sejenisnya lah gitu. Jadi kalau secara umum perkawinan beda agama itu khususnya kalau di dalam Islam ya, di fikih klasik itu atau fikih yang sudah zaman dulu bukan fikih yang kontemporer itu tidak ada penjelasan mengenai yang lebih jelas dalam artian di dalam kitab atau dimanapun itu tidak ada yang menjelaskan mengenai perkawinan beda agama secara eksplisit gitu nggak ada. Cuman kalau kita tarik dari atau kita apa ya kiaskan atau kita analogikakan itu ada beberapa yang memang perkawinan beda agama yang kontemporer atau yang sesuai dengan zaman sekarang. Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya yang namanya fikih ya terutama karena kan pembahasannya pasti fikih ya. Fikih itu kan dinamis bahasanya. Jadi mengikuti zaman begitu. Nah, kalau untuk perkawinan beda agama sendiri, itu setahu saya itu memang tidak diperbolehkan secara mutlak. Itu juga sudah ada di nas Al-Qur'an, kalau nggak salah surat Al-Baqarah sama surat apa gitu saya lupa nanti bisa dicari sendiri. Ada itu di nas Al-Qur'an memang sangat tidak diperbolehkan atau haram lah hukumnya gitu. Jadi kalau nggak salah itu redaksinya pokoknya diharamkan menikahi wanita musyrik kayak gitu. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Namun melihat beberapa eh, perkembangan zaman gitu khususnya. Nah, itu akhirnya di dalam literatur fikih klasik itu dibagi menjadi tiga. Nah, itu nanti yang tiga itu kalau nggak salah perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang musyrik atau yang apa namanya non muslim ya. Terus yang kedua itu perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang ahli kitab. Nah, terus yang ketiga itu pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang musyrik. Nah, laki-laki musyrik yang kategori yang ketiga ini adalah itu entah dia musyrik non Islam ataupun ahli kitab. Jadi perlu diketahui bahwasannya itu ada yang namanya ahli kitab. Nah, ini yang mungkin banyak banyak apa namanya menimbulkan multitafsir. Jadi banyak yang menimbulkan multitafsir sehingga banyak yang berpikiran bahwasanya ahli kitab itu adalah orang-orang yang non muslim. Banyak beberapa ulama itu yang mengatakan bahwasanya untuk zaman sekarang ahli kitab itu sudah tidak berlaku dan tidak ada karena memang keorisinalannya kitabnya itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang banyak yang memalsukan kayak gitu. Nah, terus dari tiga kategori ini tadi itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Sekali lagi karena fikih ini seperti yang kita ketahui ya banyak madzhabnya. Jadi beberapa madzhab itu memang memiliki hukum yang berbeda-beda. Jadi ada yang membolehkan, ada yang makruh, ada yang lain-lain kayak gitu. Nah, terus itu sih kalau untuk umumnya secara mutlak memang Islam tidak membolehkan gitu kalau secara umumnya gitu. Nah, kalau mungkin ini saya juga menarik dari apa ya perspektif hukum Islam yang ada di Indonesia sendiri. Nah, itu karena tadi kan saya membahasnya masalah fikihnya. Nah, ini mungkin saya akan membahas masalah hukum Islam yang ada di Indonesia sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu kan setahu saya itu memang tidak ada yang menjelaskan akan hukum akan pernikahan beda agama. Bahkan di Undang-Undang Nomor 1 1974 itu juga di pasal 2 itu juga dijelaskan bahwasanya intinya pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, dari situ kan bisa disimpulkan bahwasanya ya memang dari undang-undang sendiri pun mengatur bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Harus sesuai dengan agamanya masing-masing.